tanggul beton, pagar laut sepanjang 30,16 km berupa jejeran bambu di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten juga sempat menimbulkan kehebohan. Struktur pagar yang terbuat dari bambu setinggi 6 meter ini membentang di 16 desa dan melewati 6 kecamatan. Tak hanya membuat resah warga pesisir, pagar ini juga merugikan nelayan karena mempersulit akses ke laut, meningkatkan biaya operasional, dan mengurangi hasil tangkapan. Atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI Angkatan Laut dan instansi maritim lainnya membongkar pagar laut di Tangerang, Banten pada Sabtu 18 Januari 2025. Pembongkaran pagar bambu yang telah mengganggu aktivitas nelayan ini melibatkan lebih dari 2.500 personil gabungan dari berbagai pihak terkait. Selain itu, pada Selasa 11 Februari 2025, pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km dengan lebar area 70 meter yang membentang di perairan Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga ikut dibongkar. Pembongkaran dilakukan secara mandiri oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara selaku pemilik pagar laut dan dalam pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Satu alat berat eskavator serta belasan pekerja dikerahkan untuk mencabut satu persatu bambu yang memancang di dalam perairan, serta mengeruk dan membongkar tanggul yang terbuat dari tanah laut. Pemirsa Newsflash, sebelumnya pada Januari 2025 polemik kasus pagar laut di Bekasi juga sempat menghebohkan publik. Pagar bambu sepanjang 8 km tersusun rapi membentang di Desa Segara Jaya di perairan Bekasi, Jawa Barat. Dan saat ini saya akan ditemani oleh nelayan Sero ya, Pak, ya, dengan Sero. Bapak Nur Salim yang biasanya mencari ikan di perairan Bekasi, namun karena adanya pagar bambu jadi agak sulit ya, Pak ya? Iya, benar. Pak Nur Salim, ini kan beredar kabar sebenarnya pagar bambu sudah dicabut, tapi sebenarnya masih ada atau tidak sih, Pak? Masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang? Iya. Apakah benar masih ada? Kita telusuri. Bersama sejumlah nelayan Serok Pasar Ikan Cilincing dan perwakilan Walhi, tim iNewsFile berlayar menuju perairan Bekasi, Jawa Barat. Waktu yang kami tempuh menuju perairan Bekasi sekira 30 menit. Pemirsa iNewsFile, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 hingga 40 menit, tibalah kami, saya, perwakilan nelayan dan juga perwakilan dari Walhi di perairan Bekasi, Jawa Barat, di mana beberapa waktu lalu di perairan Bekasi ini sempat viral. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, ada bambu yang berdiri tersusun rapi. Nah, pagar bambu ini sempat viral. Dan sebelumnya juga sempat ramai dicabut, tapi nyatanya masih ada. Langsung kita tanya, Bapak, biasanya ini Bapak kan mencari ikan di sini ya, Pak? Iya. Dengan adanya pagar bambu, dampak yang Bapak alami seperti apa, Pak? Dampaknya banyak, Pak. Dampaknya hasil tangkap kami jauh berkurang dari sebelum adanya pagar bambu ini. Dan kedua, untuk akses kami itu harus banyak berputar dari alat tangkap yang satunya pindah ke alat tangkap satunya karena adanya pagar bambu ini. Berkurangnya seberapa drastis, Pak? Ya sekitar 60-70% lah. Dari penghasilan kita biasanya sehari itu bisa dapat 500 sampai 700, sekarang paling 100.000 bahkan bisa di bawahnya. Yang dicabut itu berarti di daerah mana, Yang Pak? Yang dicabut itu di bagian pinggir aja, Mbak. Hanya di pinggir saja? Yang di tengah-tengah ini yang tidak ikut dicabut? Enggak pernah dicabut. Dan juga banyak alat tangkap nelayan di sini yang dirusak. Ada 85 unit alat tangkap nelayan Sero di sini, itu dirusak pakai beko dari pihak perusahaan. Ini terbilangnya rusak atau masih utuh, Pak? Kalau ini terbilangnya rusak, Mbak. Jadi semenjak adanya ini, dia mau dioperasikan, itu terganggu karena adanya pagar laut ini.
Pak Mukrif, kalau misalkan kita lihat ini untuk tipologi lautnya, ekosistemnya ini seperti apa dengan adanya pendirian pagar bambu ini sih Pak? Ya, sebelum kau mau ke konteks ekosistemnya atau dampak-dampaknya, yang pertama kan ini karena posisinya pasang ya, jadi kelihatannya pendek banget ya. Iya. Padahal bambu ini berkisar antara 6 sampai dengan 8 meter panjangnya, berarti cukup dalam. Tapi yang jelas ini kan sudah kerasa mengganggu alur laut, mengganggu alur transportasi nelayan setempat. Nah, kita berharap pemerintah benar-benar menunjukkan konsistensinya, jangan sering-sering bohong atau kibul. Betul, jangan gitu ya. Pak. Jangan hukum, tapi faktanya nggak diapa-apain. Lantas harapan dari Bapak dan juga teman-teman nelayan ke depannya nanti ini seperti apa Bapak? Ya, harapan kami sih pagar laut ini dicabut sampai tuntas dan dapatnya pertanggungjawaban dari pihak pengembang untuk alat tangkap nelayan yang dirusak. Hak para nelayan harap diberikan karena mereka bergantung hidup dari mencari ikan. Betul. Untuk menafkahi keluarga ya. Sudah 3 turunan kami mencari ikan di sini. Sudah 3 turunan Pak di sini. Dari 1980 orang tua kami yang terdahulu memang sudah ada di sini sebelum adanya yang namanya PPI Tarumajaya di atas ini. Itu. Di sini masih belum ada kampung, kami sudah ada di sini menetap. Himbauan dari Walhi bagaimana Bapak? Nah, kita berharap pemerintah itu selain mencabut pagarnya, lagi-lagi sepanjang tidak dicabut peraturan atau kebijakannya, tinggal nunggu waktu aja. Ketika rame tutupin, nanti muncul lagi. Jadi konsistensi untuk melahirkan kebijakan yang merusak itu berhentilah. Kita berharap negara ini nggak akan bangkrut kalaupun tidak ngejual laut lagi. Kecuali memang udah mau bubar negara ini, jual-jual laut, karena itulah salah satu syaratnya, silahkan. Sebelah kiri saya pagar beton, sebelah kanan saya pagar bambu. Sejatinya, pembangunan apapun harus melewati proses uji penelitian yang serius demi menjaga lingkungan dan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat. Nasib nelayan yang menggantungkan hidupnya pada laut dan dampak ekologis harus menjadi prioritas utama agar ekosistem laut tetap terjaga. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.